Ada handphone di kepala saya. Setiap malam, setiap saya membuka buku-buku itu, setiap saya mencoba untuk khusyuk, suara-suara itu selalu terdengar. Ini terjadi saat ayah dan ibu menerapkan peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari, dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu pada ayah. Maka saya akan duduk di bangku itu menghadapi buku-buku yang tak asik dan bisu itu sampai saya tertidur. Ayah dan ibu sudah seperti tentara jaga malam. Mereka akan bergantian datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali dan memastikan bahwa saya masih duduk di bangku itu hingga pukul 10 atau 11 malam, waktu saya untuk tidur. Pintu ini tidak boleh dikunci sebelum saya tidur. Ini sudah jadi peraturan yang kedua. Sebentar lagi, sekitar 10 atau 15 menit lagi, salah satu dari mereka akan datang ke kamar ini dan memastikan bahwa saya masih membaca. Tapi, sebelum hal itu terjadi, izinkan saya bercerita kepada hadirin sekalian, baik yang menyaksikan secara langsung bagaimana nasib saya di kamar ini, maupun yang melalui Zoom. Saya bukannya tidak berusaha. Segala daya dan upaya telah saya kerahkan untuk bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri saya dengan berbagai nasihat yang saya ingat, kata-kata mutiara, pantun, slogan, yel-yel penyemangat belajar, hingga kritik tajam dari para pakar itu mengenai bahaya kecanduan handphone. Tetapi herannya, hal-hal yang biasanya dipakai orang-orang untuk memotivasi diri tak juga menambah semangat dan gairah saya untuk membaca. Ya, kalaupun berhasil, itu hanya akan berlangsung sekitar 10-15 menit saja. Lalu setelah itu, menguap lagi. Sedangkan kritik tajam dari para pakar itu tak juga mengurangi kerinduan saya untuk selalu dekat dengan handphone. Kalau saja merubah diri itu serenyah dengan ceramahnya Mario Teguh, mungkin saya tidak akan tersiksa seperti ini. Apa? Saudara-saudara tak percaya bahwa saya sekarang ini sedang menderita? Apakah tidak terlihat beban penderitaan itu di raut wajah saya, di sorot mata saya, di getaran suara saya, dan di seluruh tubuh saya ini? Ini bukan akting seperti pada pertunjukan monolog anak-anak SMA itu. Ini real, ini nyata, saya memang sedang menderita. Bahkan jika penderitaan saya ini dituangkan dalam sebuah puisi, saya kira saudara-saudara tak akan mampu membacanya tanpa menitihkan air mata. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya bahwa saya sekarang ini sedang dibuli sepi dan dikepung sedih? Sekarang saya akan bertanya, siapakah di antara saudara-saudara yang mampu berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari hidup saudara tanpa dianiaya rasa hampa? Tidak akan ada yang mampu. Begitu juga dengan saya. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa.
sudah menjadi bagian penting bagi kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil dia sudah bersama kita, dia sudah menemani kita, dikala semua orang tidak punya waktu luang dan malas meladeni kita yang pada saat itu masih kanak-kanak dan tidak bernilai guna. Pagi, siang, sore, bahkan malam, ia selalu menemani kita tanpa keluhan sedikit pun. Apapun yang kita mau, kemanapun kita ingin pergi, bertamasya, ia selalu menemani kita. Ia bahkan telah menyimpan nama kita dan seluruh memori kita di dalam dirinya. Dan kita telah menyimpan password dan kata sandi pembuka dirinya di dalam benak kita. Simbiosis yang begitu intim dan romantis, bukan? Bahkan kita bisa lebih dekat dan nyaman dengan dirinya daripada dengan sesama kita. Itulah mengapa berpisah dengan dirinya meskipun hanya saban malam terasa seperti bertahun-tahun menahan kesepian. Oh, handphoneku, betapa panjang dan berat jalan yang harus kutempuh untuk kembali bersamamu. Sejak pertama saya mengerti membaca dan menulis, saya sudah menuliskan nama saya di dalam dirinya. ARRAYAN. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari handphone yang ini ke handphone yang lain. Tetapi apapun jenisnya, sikap mereka selalu sama. Setia melayani dan menemani, tak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan semakin istimewa dan semakin besar kemampuan mereka untuk melayani kita. Coba sekarang bandingkan kesetiaan dan konsistensi mereka dengan kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi pergantian pemimpin, bisa saja semakin baik atau bahkan semakin anjlok mutunya. Maaf, saya agak ngelantur. Maklumlah, orang kalau sedang diterpa sepi dan rindu, suka melayang kemana-mana pikirannya. Jadi bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas bahwa saya sekarang sedang menderita. Saya menderita bukan karena hanya berpisah dengan dirinya saja, tetapi karena saya diperhadapkan dengan dua keadaan sekaligus. Di satu sisi, ayah dan ibu saya bertujuan baik, tetapi di sisi lain, jiwa saya, diri saya, kesadaran saya sudah terbiasa sejak kecil, bahkan dengan dia ada di sisi saya. Bahkan sebelum ada peraturan seperti ini, saya terbiasa tidur dan dia rebah di dada saya atau persis di sisi saya. Tak mudah lagi bagi saya melewati hari, meskipun hanya sesaat tanpa ada dia. Kadang, saat saya tak kuasa menahan rindu padanya, saya ambil casingnya, saya dekatkan ke dada saya seperti ini. Kadang, saya terkenang pula saat-saat dramatis kami, saat ia menjadi lemah dan kritis dan saya dengan panik mencari tempat untuk menambah energinya. Ada yang lebih menyenangkan selain mendengar suara renyah dan riangnya. Bertamasya dengannya kemanapun saya ingin mengunjungi situs-situs atau menikmati menu-menu lezat yang ditawarkannya. Ia membuat hidup ini menjadi lebih indah, lebih simpel, lebih mudah, dan dia tak akan membiarkan kita menunggu lebih lama. Ia memberitahu kita apa saja dengan cepat dan lengkap, tanpa kita harus mengeluarkan
tenaga. Bahkan kini, ia memiliki banyak sarana yang dapat menjamin kesejahteraan kita dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi, bagaimana saya bisa bersabar berlama-lama dengan buku-buku yang bisu ini untuk menata masa depan saya? Itu sangat menghabiskan waktu, pikiran, dan tenaga. Sementara kita pada saat ini hidup di zaman yang sangat bergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapapun yang tidak cepat dan ringkas akan ditinggalkan, akan menjadi fosil penghuni museum peradaban. Saya sebenarnya sempat hampir berhasil tidak bergantung padanya, selain untuk hal-hal penting saja. Tapi, saat saya memergoki ayah dan ibu pada suatu malam, duduk begitu asik dan begitu intim dengan handphone masing-masing, saya jadi merasa dihianati. Sejak saat itu kemampuan saya untuk berpisah dengannya semakin berkurang. Bahkan kini ia ada di kepala saya. Dia jadi denyut di dalam jantung saya dan saya teramat dalam mencintainya. Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam mencintainya atau kalian akan menderita seperti saya. Ada apa, Nak? Begitu panjang dan berat jalan yang harus kutempuh. Tapi inilah yang harus kulakukan untuk menemukan kelahiranku kembali.